Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rizky Ramdhani dengan NIM 211311002 dari Prodi D3 Elektronika, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan sistem SCADA dan menampilkan video demo dari plan pengolah sampah otomatis. D3 Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang state flow diagram. Ini kita zoom dulu ya. Jadi mulai dari sini sebelum di runtime, saat kita pencet start atau runtime, jika runtime sama dengan 1, dia akan masuk ke sistem main login. Nah, sistem main login ini hanya bisa login menggunakan administrator atau login sebagai administrator saja. Jadi selain administrator, dia akan kembali lagi ke sistem main login jika tidak masuk dengan administrator gitu ya. Nah, di sistem main login ini juga kita bisa langsung exit kalau misalnya kita mau tadi runtime-nya salah pencet atau ya salah klik itu, kita bisa langsung exit sehingga si HMI-nya akan close gitu. Jadi HMI-nya akan tertutup. Nah, kita login sebagai administrator, maka yang pertama ditunjukkan adalah window administrator. Jadi window administrator itu nanti ada di bawah. Kita jelaskan dulu di sini. Jadi administrator itu kita bisa config user, dimana kita untuk edit atau mungkin menambahkan user baru gitu. Kita bisa sebagai administrator, kita bisa config user di sini. Nah, config user jika yes, maka kita bisa membuat user baru. Setelah kita membuat user baru, kita akan kembali lagi ke halaman admin. Jika tidak mau membuat user baru, berarti kita tetap stay di halaman admin. Nah, di sini kita juga bisa mengganti password, change password user. Jadi administrator ini memiliki akses untuk change password atau mengganti password dari setiap usernya gitu. Dari administrator juga bisa shutdown HMI gitu ya. Jadi human machine interface ini bisa di shutdown oleh administrator saja, sehingga jika kita login dengan user akses yang lain itu tidak bisa. Jadi saat kita pencet shutdown, maka akan muncul shutdown confirmation ya. Jadi ada window yang pop up dia seperti untuk confirmation gitu. Jadi kita pilih yes atau no. Nanti kalau misalnya kita yes, berarti akan tershutdown. Lalu setelah tershutdown akan di close gitu, otomatis close. Kalau tidak, berarti kita stay di administrator window. Nah, untuk login ke akses-akses yang lain seperti manager, supervisor, operator, dan juga teknisi, kita perlu log off dulu atau log out dari administrator gitu. Jadi setelah kita log off, maka kita akan masuk ke window standby login, di mana standby login di situ hanya bisa menampilkan BFD dan juga kolom untuk mengisi username dan password untuk login ya, entah nanti kita loginnya ke manager, ke supervisor, atau operator, atau ke teknisi gitu. Jadi tergantung setelah dari administrator, setelah log off kita mau login sebagai apa gitu. Kita lanjut lagi ke bawah. Di sini administrator window kita akan ditampilkan pertama itu adalah BFD. Jadi BFD yang ditampilkan. Lalu untuk dari BFD di sini ada tombol, nanti tombol BFD, PNID, dan juga langsung ke loop diagram, itu bisa ada tombolnya masing-masing. Atau kita mau memakai tombol navigator seperti next ya. Kita saat dari BFD bisa kita next ke PFD. Dari PFD ini juga ada tombol untuk next dan back. Kalau kita tekan back maka kembali ke BFD. Jika kita tekan next, kita akan
ke halaman atau window PNID gitu. Nah, dari PNID ini kita juga ada navigator untuk back ataupun untuk next. Nah, kalau kita tekan next, kita akan melanjutkan ke loop diagram. Nah, dari loop diagram ini tidak ada next karena ini merupakan halaman terakhir, hanya ada back saja. Jadi back ke PNID, ke halaman PNID, atau kita bisa langsung ke PFD dengan cara mengklik tombol navigator BFD ya. Jadi saat kita berada di 4 ini, di 4 halaman ini, kita bisa langsung pindah halaman dengan mengklik tombol navigator. Misalnya kita lagi ada di PFD, ingin lihat loop diagram, kita bisa langsung pencet loop diagram, nanti kita langsung pindah ke window loop diagram gitu. Nah, di sini juga ya ada log off. Setelah log off kita bisa masuk ke standby login untuk nanti kita login memakai akses atau operator yang lain. Config user untuk konfigurasi usernya, change password untuk mengubah password dari setiap user. Untuk shutdown juga kita bisa langsung ya mematikan dari administrator ini. Untuk HMI-nya kita bisa matikan dari administrator dengan shutdown, nanti dia muncul pop up confirmation-nya mau di shutdown atau enggak. Kalau yes berarti langsung ke shutdown, kalau no berarti dia akan balik lagi ke administrator window. Nah, ini untuk layar manager ya. Layar manager di sini kita bisa change password juga, untuk login ke yang lain juga ini bisa ya. Tapi kita tetap harus logout setiap kita mau login ke user yang lain, itu perlu logout dulu karena jadi nggak bisa langsung gitu dari manager mau ke supervisor langsung diklik, langsung diketik nama username password, langsung kita login as supervisor, nggak bisa. Jadi harus di logout dulu sehingga kita bisa masuk ke user yang lain gitu. Nah, ini dari standby login. Untuk masuk ke manager ini tinggal masukkan aja user dan passwordnya ya, manager langsung masuk gitu. Nah, setelah kita logout dari manager, kita bisa masuk ke standby login lagi, lalu kita dari standby login masuk sebagai supervisor atau login as supervisor. Nah, supervisor di sini masih sama ya, halamannya itu ada BFD, PNID, PFD sama loop diagram, window. Nah, untuk sistem HMI-nya sendiri di manager itu ada mandatory untuk yang nantinya diaktifkan. Jika sudah diaktifkan oleh manager, maka mandatory bisa diaktifkan oleh supervisor. Nah, itu nanti sistemnya ada di bawah. Ini untuk HMI, dari HMI ke HMI dulu, halaman ke halamannya. Ini layar operator. Nah, layar operator itu kita bisa mengambil data dari database atau memberikan data kepada database. Nah, ini ya, di layar operator itu ada nanti kita dari trennya itu, jadi dia mengupload ke database bahwa oh ini apa saja yang udah aktif pada jam berapa, seperti itu. Untuk databasenya seperti itu. Di operator juga ada alarm, jadi saat kita melakukan simulasi kerusakan maka alarm tergantung dari alarm. Misalnya motor sedang berjalan atau sedang aktif, lalu simulasi kerusakan motor diaktifkan atau ada kerusakan pada motor diaktifkan, maka alarm akan menyala gitu untuk yang operator. Nah, ini untuk teknisi. Teknisi itu memiliki akses untuk melakukan maintenance. Jadi dari teknisi ini kita bisa melakukan maintenance pada saat terjadi kerusakan pada plan. Ya, cara masuknya juga sama, harus dari standby login. Jadi dari yang sebelumnya itu kita harus log out dulu atau di log off dulu, baru kita bisa login as engineer atau teknisi ya, gitu teman-teman. Nah, ini untuk sistemnya seperti ini. Jadi kita itu ada start stop auto. Jadi kita menjalankan plan dengan mode auto. Nah, di sini untuk menyalakan mode auto seperti yang tadi saya bicarakan, itu harus mengaktifkan mandatory dari supervisor. Nah, dari yang supervisor tadi, nah ini dari sini akun atau user dari supervisor itu mandatorinya harus aktif dulu. Jadi mandatory supervisor sama dengan 1.
Nah, syarat-syaratnya itu adalah mandatory supervisornya 1, maintenance-nya 0, emergency-nya 0. Maka autonya, jika autonya 1, maka auto modenya akan nyala. Ini outputnya, jadi auto mode akan aktif. Jadi ini syaratnya agar auto mode bisa aktif. Jadi autonya dinyalakan dengan emergency dan maintenance-nya 0, supervisor mandatorinya itu 1. Maka saat kita kita klik auto start. Nah, maka pencacah atau motor yang ada di plan itu akan menyala terus ya, menyala terus sampai nanti limit switch-nya itu sama dengan 1, atau limit switch mendeteksi adanya kan limit switch itu dipasangnya di storage sampahnya. Nah, jadi saat limit switch itu indikator bahwa sampah sudah penuh. Jadi saat sampahnya penuh, nanti solenoid valve-nya akan on, timer untuk solenoid valve-nya akan on, pencacahnya akan off. Jadi begitu limit switch-nya terdeteksi sampahnya sudah full, maka pencacahnya mati, solenoidnya nyala dengan timer ya. Jadi solenoid ini menyala berdasarkan timer yang kita atur manual secara manual dari panel seperti itu. Apabila timernya sudah off, sudah habis gitu waktunya, misalkan kita pasang 5 detik. Nah, pencacahnya itu nanti mati ya, masih mati karena tadi kan limit switch mendeteksi, jadi pencacahnya mati. Dari sini pencacah mati. Solenoidnya akan mati setelah timernya habis. Jadi 5 detik, misal kita pasang 5 detik, setelah 5 detik menekan ke bawah, maka solenoid akan mati gitu. Nah, ini kalau misalkan mau di disable ya, maka ini adalah syarat-syarat untuk disable-nya gitu. Jadi syarat untuk disable-nya itu maintenance-nya 0, emergency-nya 0, manualnya kalau misalkan dia 1, maka si auto ini akan 0. Tapi kalau misalkan autonya 1, maka manualnya itu akan 0. Ini seharusnya di sini ada untuk syaratnya satu lagi, manualnya 0 ya, cuman belum direvisi. Gitu. Jadi selanjutnya kita ke start stop mode manual. Di sini mode manual itu syaratnya adalah autonya harus 0 dan manualnya harus 1. Jadi untuk menyalakan mode manual itu adalah mandatorinya 1, maintenance-nya 0, emergency-nya 0, autonya harus 0, manualnya 1. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita dalam mode auto, maka manual tidak akan bisa diaktifkan. Begitu juga sebaliknya, saat mode autonya aktif, maka manualnya tidak akan bisa diaktifkan. Nah, saat mode manual sudah on, saat sudah menyala mode manualnya, kita bisa mengaktifkan, nih kan pencacah awalnya mati. Ini si motor awalnya mati. Motornya awalnya mati. Saat kita tekan motor 1, kita tekan motornya jadi 1, maka pencacahnya akan menyala. Motornya akan menyala. Jika kita tekan lagi tombol motor, maka motornya menjadi 0, maka pencacahnya akan mati. Lalu untuk solenoid juga sama. Solenoid valve-nya juga sama. Saat mode manualnya sudah aktif, maka solenoid tidak akan langsung aktif, sehingga solenoid berada di atas. Jika manual berarti dia bisa aktif dengan menggunakan tombol yang ada di HMI ataupun di panel. Nah, untuk ini di HMI karena kita sedang memberi pemaparan tentang state flow diagram, maka ini adalah HMI. Kita tekan tombol on. Di sini solenoidnya kita tekan tombol on, maka pneumatiknya akan menyala ke bawah. Nah, jika ini tidak akan mati ya, jadi dia akan terus menekan ke bawah walaupun sampahnya sudah terpress, walaupun timernya ini tidak dipengaruhi oleh timer karena ini sedang mode manual. Nah, ini mode manual. Jika kita mau menaikkan lagi solenoid valve-nya, maka kita nonaktifkan lewat HMI gitu. Ini untuk mematikan mode disable-nya. Ini di sini manual sama dengan 0 ya. Manual sama dengan 0. Mandatorinya 0 itu bisa mematikan mode manual, maintenance-nya 1 atau emergency-nya 1, atau mode autonya sedang menyala, maka
mode disable pasti mode manual pasti akan mati. Ini untuk bagian maintenance, kita lihat dulu. Pada awalnya dia kan pada status normal, lalu pencacah dan solenoidnya itu enable. Saat enable terjadi kerusakan pada pada plan pencacah dan solenoid, maka saat akan melakukan maintenance, engineering itu harus melakukan atau meminta izin maintenance kepada supervisor. Nanti maintenance supervisor akan blink atau berkedip. Setelah supervisor memberi izin, akan meminta izin ke manajer, lalu blink pada lampu maintenance pada manajer itu akan blink juga. Setelah manajer memberikan izin kepada supervisor, maka nanti mandatory manager 1 akan 1 di sini atau aktif, lalu mandatory pada supervisor untuk maintenance itu akan blinking. Setelah disetujui oleh supervisor, maka mandatory maintenance supervisor itu akan 1, sehingga mandatory maintenance pada engineer itu akan berkedip. Nah, setelah mandatory engineer ditekan, di situ baru boleh melakukan maintenance, sehingga itu artinya engineering telah mendapatkan akses atau izin atau permission dari supervisor dan juga manajer untuk melakukan maintenance. Nah, setelah mendapatkan izin dari manajer dan supervisor, maka saklar maintenance akan diaktifkan. Saat maintenance diaktifkan, saklar maintenance pada panel diaktifkan, maka status maintenance pada HMI akan menyala berwarna kuning atau oranye. Nah, di sini start stop pada pencacah itu akan disable dan juga plan akan mati, begitu. Plannya akan otomatis mati saat menerima kerusakan atau terjadi kerusakan. Di sini solenoid dan pencacah itu akan menjadi 0. Stop pencacah dan solenoid. Nah, di situ tugas engineer adalah melakukan perbaikan pada plan. Nah, setelah itu setelah selesai diperbaiki, maka saklar maintenance akan dimatikan di sini, sehingga status menjadi normal. Status maintenance ini di sini menjadi 0 ya. Di sini setelah maintenance-nya dinolkan, status maintenance akan menjadi 0. Semua lampu mandatory maintenance pada engineering, supervisor dan juga manager itu akan otomatis semuanya mati, lalu plan akan kembali seperti semula, akan berjalan normal. Lalu pencacah solenoid itu tombol-tombolnya bisa diaktifkan lagi. Nah, setelah itu sekarang ada alarm. Jadi alarm itu ada di operator atau teknisi ya. Alarm kita di sini hanya memakai warna merah karena kita statusnya itu hanya ada 1 dan 0 saja. Jadi alarm di sini pada saat dia sedang berjalan normal, lalu switch simulasi kerusakan ini untuk bagian motor dan yang ini untuk solenoid valve. Nah, ini berjalan normal. Saat switch error motor atau simulasi kerusakan motor pada panel ditekan, maka alarm akan menyala dan juga lampu indikator alarm atau indikator kerusakan pada HMI itu akan blink ya, berwarna merah, blinking. Nah, jika belum di ACK oleh operator, maka ini akan terus berjalan alarmnya. Si merahnya ini akan ngeblink terus. Nah, setelah di alarm di ACK baru berhenti blink
merahnya ini, yang lampu indikator kerusakan ini merah, yang tadinya ngebling berhenti ngebling, sampai nantinya dilakukan maintenance oleh engineer. Untuk yang solenoid juga sistemnya sama seperti itu. Ya, mungkin penjelasan untuk SFD cukup sekian. Sekarang kita lanjutkan ke bagian tabel sequence dan juga loop diagram pada plan pengolah sampah EHK23. Nah, ini untuk tabel sequence-nya. Di sini pada HMI ya. Ini untuk pada HMI saat push button mandatory HMI ditekan, ini untuk yang supervisor tentunya DO0 akan berlogik 1 sehingga menyalakan indikator mandatori, di mana indikator mandatori tersebut di sini masuknya ke R3 ya, R3. Di sini kita bisa lihat mandatori. Nah, ini R3 di sini, ini dari D0, R3 akan aktif sehingga menyalakan lampu mandatori di sini. Nah, ini lampu mandatori aktif. Dan juga nanti indikator tersebut akan masuk ke ini, akan masuk ke I0, input 0 ya, digital input 0, dimana digital input 0 itu digunakan untuk mandatori pada HMI seperti itu. Nah, terus di sini ada mode otomatis. Mode otomatis di sini dia DO0 pada saat HMI kita tekan mode otomatis, maka akan memberikan sinyal kepada output 2. Ini bukan DO0, maksud saya DO2. DO2 ini untuk mode otomatisnya. Pada saat mode otomatis ditekan aktif, maka di sini akan mengaktifkan R5 dan juga R10 dan R4 ya. R5, R4 dan R10, di mana R10 ini nantinya menjadi feedback dari feedback dari panel, lampu panel. Jika lampu panelnya menyala, maka DI5 ini akan masuk lagi ke Adam 4050 untuk nantinya menyalakan lampu indikator mode otomatis pada HMI. Nah, ini feedback dari lampu indikator otomatis di HMI-nya nanti. Nah, untuk yang mode otomatis itu ada di sebentar. Nah, ini untuk yang mode otomatis, ini lampu mode otomatis dia diaktifkan dari R5 ya. Dari R5-nya diaktifkan dari DO R5 ini DO2 nih. Input D output 2. Jadi output Adam DO2 ini masuk ke R5 sehingga mengaktifkan R5 dan mengaktifkan pilot lamp otomatis, ini yang otomatis di sini. Lalu ada yang manual, dia keluar dari DO1 menuju ke yang ini manual. Ini manual, dia ke R4, R5 dan juga ini R4 dan R5 ya. Jadi R4 di sini sama seperti R10 tadi sebagai feedback indikator bahwa lampu manual pada panel itu nyala, sehingga inputnya dikembalikan lagi ke DI1. Nanti di HMI saat DI1 terdeteksi, di sini DI1 terdeteksi, maka lampu pada HMI, lampu manual pada HMI itu akan menyala begitu. Ini ya yang tadi. Nah, ini yang manual. Ini yang manual itu dari R4. R4 itu diaktifkan oleh DO1 Adam 4050. Jadi DO1 ini memberikan sinyal kepada R4. R4 akan aktif dan menyalakan lampu manual seperti ini. Nah, ini untuk DI1-nya sendiri dia diambil dari kaki yang ini ya, kaki 8 R4-nya. Jadi saat
saat ini sudah aktif, maka dia masuk lagi ke I4, sehingga Adam ini menerima bahwa mode manualnya aktif, sehingga dari DI1 nanti itu disamakan si name tag-nya dengan yang indikator manual tadi di HMI. Nah, ini di sini ada manual HMI, nanti dia ada lampunya untuk manual HMI. Dia akan nyala ya. Manual HMI-nya akan nyala oleh DI1 tadi. Nah, ini motor AC. Motor AC ini untuk yang ini tombol start otomatis. Terlebih dahulu itu di DO3. DO3 akan mengaktifkan DO3 atau push button 1 ya. Ini mengaktifkan motor, lalu mengaktifkan indikator motor, lalu mengaktifkan indikator motor, mengaktifkan solenoid, dan juga mengaktifkan indikator dari pneumatiknya. Nah, ini jadi dia mengaktifkan limit switch. Limit switchnya menjadi standby, yang tadinya off jadi standby. Saat pneumatiknya mendeteksi bahwa storage sudah penuh, maka dia akan menekan, sehingga pneumatik akan menekan. Nah, jadi di sini pneumatik ini indikatornya untuk di HMI dia menerima sinyal dari DI6. Untuk yang motor sendiri ini dia motornya menerima dari DI2. DI6 dan DI2 itu untuk motor ya, sama solenoid. DI motor itu di pneumatiknya DI6, untuk motornya di DI2. Nah, ini untuk motor di DI2 ya. Ini di DI2 dia aktifnya saat R2 aktif, maka DI2 akan menerima sinyal, sehingga nanti di HMI dia indikator HMI-nya menyala, DI2-nya. Lalu untuk tombol tadi yang tombol start otomatis, sekarang tombol yang motor AC yang manual itu di DO4 ya. DO4 itu di sini DO4. Nah, ini untuk motor AC manual dia DO4 atau bisa ditekan ini DO4 atau bisa ditekan dari push button 2 pada panel. Begitu. Jadi seperti itu. Untuk yang ini yang pneumatik ini dia DO5. DO5 itu push button 3 untuk manual di panel, itu memakai push button 3. Aktifnya oleh R12. Nah, ini yang pneumatik, ini R12. Ini dari DO5 ya. DO5 atau push button 3 ini sama. Nah, ini dia dipasang secara paralel. Kenapa? Agar bisa diaktifkan dari DO5 Adam 4050 ataupun dari push button yang ada di sini. Nah, di sini ini push buttonnya dari sini ya, dari yang ini nih, dari ground push button, sehingga menyalakan relay 12 aktif. Nanti solenoidnya itu dia masuk ke R5. Nah, dari sini R5 itu diaktifkannya oleh pneumatik.
diaktifkannya oleh R12, R5 itu diaktifkannya oleh R12 ya tadi ya. Jadi pada saat R5 ini aktif, dia akan mengaktifkan relay 12 sehingga relay 12 akan menyalakan ini solenoid valve yang tadi nih. Solenoid valve-nya akan aktif karena R5 aktif dari R12 aktif. Jadi dari push button 3 atau D5 ini masuk ke R12, dari R12 akan mengaktifkan R5, R5 akan mengaktifkan solenoid valve. Itu teman-teman ya. Di sini ada timer juga nih. Ini untuk timer. Kalau timer itu dipakai untuk mode manual. Yang mode manual, mode otomatis. Mode otomatis pada saat plan dijalankan gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari sequence table dan juga loop diagram. Berikutnya akan ditampilkan video demonstrasi dari plan saat dijalankan di field atau di lapangan. Selamat menyaksikan. Denah ini merupakan denah dari lab elektronika di mana plan berada di lab SKK 1, khususnya berada pada titik biru yang berada di denah, dan control room berada di lab SKK 2, tepatnya di titik yang berwarna merah. Pada rekan-rekan sekalian, apakah ada operator di lapangan ganti? Operator sudah berada di depan plan dan plan siap untuk dijalankan ganti. Kita menunggu kepada administrator untuk menjalankan HMI terlebih dahulu ganti. Informasi diterima. Untuk HMI telah berjalan, kepada manajer dan juga supervisor dipersilakan untuk mengaktifkan mandatori ganti. Supervisor telah menjalankan indikator mandatori kepada operator di plan. Apakah indikator mandatori telah menyala? Indikator mandatori pada plan sudah berhasil menyala. Plan siap untuk dijalankan ganti. Operator dipersilakan untuk menunggu plan akan dijalankan secara otomatis ganti. Informasi diterima ganti. Otomatis di HMI telah dinyalakan. Apakah indikator pada panel di lapangan telah menyala? Ganti. Indikator otomatis sudah berhasil menyala dan siap untuk dijalankan dalam mode otomatis. Operator di lapangan dipersilakan untuk menjalankan plan secara otomatis. Ganti. Dan akan dijalankan dalam 3, 2, 1. Motor sudah berhasil menyala. Ganti. Motor di HMI telah terdeteksi. Kepada operator di lapangan, silakan untuk menjalankan solenoid. Solenoid akan dijalankan dengan menggunakan proximity dalam 3, 2, 1. Solenoid sudah berhasil dinyalakan dan motor sudah berhenti menyala. Ganti. Indikator solenoid telah terdeteksi dan juga kedua indikator tersebut telah mati.
sekarang akan dijalankan plan secara manual kepada operator di lapangan. Silakan bersiap-siap ganti. Baik, operator akan menunggu informasi diterima ganti. Untuk indikator manual di HMI sudah dinyalakan. Apakah indikator tersebut terdeteksi di panel ganti? Indikator mode manual sudah berhasil menyala dan siap untuk menjalankan dalam mode manual ganti. Dipersilakan kepada operator untuk menjalankan plan secara manual ganti. Motor akan dijalankan secara manual dalam 3, 2, 1. Motor telah berhasil dinyalakan ganti. Untuk indikator motor telah terdeteksi, dipersilakan untuk menjalankan solenoid ganti. Solenoid akan dijalankan dalam 3, 2, 1. Solenoid sudah berhasil dinyalakan ganti. Kepada operator, silakan dicoba untuk simulasi kerusakan ganti. Simulasi kerusakan akan dijalankan untuk motor dalam 3, 2, 1. Motor berhenti bekerja ganti. Untuk indikator alarm di HMI telah terdeteksi. Kepada operator di lapangan dipersilakan untuk menjalankan simulasi kerusakan pada solenoid ganti. Kerusakan pada solenoid akan dijalankan dalam 3, 2, 1. Kerusakan telah berhasil dijalankan dan solenoid telah berhenti bekerja ganti. Untuk indikator alarm solenoid pada HMI telah terdeteksi, maka akan dijalankan maintenance oleh teknisi ganti. Baik, operator akan menunggu dan informasi diterima ganti. Teknisi di lapangan dipersilakan untuk menjalankan switch maintenance dari panel ganti. Maintenance akan dijalankan dalam 3, 2, 1. Maintenance telah berhasil dinyalakan dan indikator maintenance pada panel sudah berhasil menyala ganti. Untuk indikator maintenance pada HMI juga telah terdeteksi, maka dipersilakan kepada teknisi di lapangan untuk mematikan simulasi kerusakan ganti. Kedua simulasi kerusakan berhasil dimatikan ganti. Pada teknisi di lapangan silakan untuk mematikan status maintenance ganti. Status maintenance akan dimatikan dalam 3, 2, 1. Maintenance telah berhasil dimatikan dan plan berjalan kembali seperti semula ganti. Untuk indikator dari motor dan juga solenoid telah terdeteksi kembali. Silakan kepada operator di lapangan untuk mematikan motor dan juga solenoid ganti. Baik, solenoid dan motor akan dimatikan secara bersamaan dalam 3, 2, 1. Motor dan solenoid telah berhasil dimatikan ganti. Untuk simulasi plan pengolah sampah telah selesai, maka tinggal menunggu untuk mematikan plan ganti. Informasi diterima. Operator di lapangan, apakah semua indikator pada panel telah mati ganti?
Semua indikator sudah berhasil dimatikan. Plan siap untuk dimatikan. Ganti. Tinggal menunggu dari manajer untuk mematikan plan. Ganti. Informasi diterima. Manajer telah mematikan mandatory. Dipersilakan kepada operator di lapangan untuk mematikan plan. Ganti. Baik, plan akan dimatikan dalam 3, 2, 1. Power dari plan sudah berhasil dimatikan. Semua indikator telah mati. Ganti. Sekarang dari administrator akan mematikan HMI dalam 3, 2, 1. Untuk simulasi kerusakan plan sampah telah selesai. Terima kasih kepada Saudara Agung yang telah berpartisipasi. Terima kasih kepada Saudara Ule yang berada di dalam control room. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.